Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran adalah satu-satunya di mana Rasulullah itu menyebut umat beliau tidak dengan sebutan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, akan tetapi menggunakan istilah qaumi. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku ini telah mengabaikan Al-Quran. Ini adalah sebuah ayat yang bisa menjadi pelecut motivasi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena di dalam ayat tersebut disampaikan Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Salah satu ayat yang memotivasi kita untuk selalu istiqomah di tengah kesibukan kita untuk beribadah, yaitu rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Surat An-Nur ayat 37 sampai 38 ini memberikan informasi bahwa salah satu tanda kehebatan seseorang adalah kesibukan kerja tidak sampai melalaikan dia untuk beribadah, karena dia yakin setiap ibadah yang dia lakukan akan mendapatkan pahala, dan dia yakin bahwa Allah lah yang menjamin rezekinya. Di dalam hadis-hadis disampaikan Rasulullah membuat sebuah perumpamaan yang populer. Orang muslim yang rajin membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah yang sering diterjemahkan dengan buah jeruk, yaitu baunya harum dan dia enak untuk dimakan. Adapun orang muslim yang dia tidak membaca Al-Quran, dia bagaikan buah kurma, dia tidak berbau tapi rasanya enak. Adapun orang munafik yang dia rajin baca Quran, dia diibaratkan seperti bunga yang harum atau bunga roihana yang dia baunya harum meskipun pahit saat dimakan. Adapun orang munafik yang tidak baca Quran, dia bagaikan buah handhola yang tidak enak dimakan dan juga tidak berbau. Maka tentu kita, apabila selama ini status kita masih layaknya kurma yang hanya enak dimakan tapi tidak berbau, maka pada bulan suci Ramadan ini kita perlu menaikkan kualitas diri menjadi seperti buah utrujah, yaitu yang baunya harum serta enak untuk dimakan. Banyak tips yang disampaikan oleh para ulama, para sahabat. Misalnya, apabila kita ingin membaca Al-Quran sesuai dengan jumlah halaman, maka kita bisa membaca Al-Quran berdasarkan panduan juz. Para ulama-ulama dulu sudah membagi Al-Quran menjadi 30 juz, di mana setiap satu juz itu memuat sekitar 20 halaman. Apabila kita ingin membaca Al-Quran sehari satu juz, maka berarti kita harus menyelesaikan 20 halaman setiap hari. Akan tetapi apabila kita ingin fokus pada nilai-nilai atau isi kandungan Al-Quran, maka kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan panduan hizib. Hizib ini adalah para sahabat dulu membagi Al-Quran sesuai dengan temanya, sesuai dengan kontennya. Di dalam setiap satu hizib itu, di situ ada kesesuaian makna, ada hubungan makna. Total hizib yang ada di dalam Al-Quran ada 60. Dengan kata lain, apabila kita membaca Al-Quran berdasarkan hizib, maka kita akan menghatamkan Al-Quran per 2 bulan sekali. Namun apabila yang kita jadikan acuan kita adalah rubu', yaitu tanda ain yang ada di dalam mushaf Al-Quran, maka kita perlu untuk melakukan sekitar 8 bulan baru bisa menghatamkan Al-Quran.
banyak variasi yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak Al-Quran, entah berdasarkan juz, berdasarkan hizib, maupun berdasarkan ruku. Sebagai penutup, kita perlu mengenang apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Utsman, di mana beliau punya rutinitas setiap setelah subuh beliau selalu membaca Al-Quran sampai waktu zuhur meskipun usia beliau sudah lansia. Ketika dikomentari, mengapa engkau kok memayahkan diri membaca Al-Quran? Kata kunci beliau mengatakan, hati yang jernih tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Walhasil apabila kita mudah jenuh membaca Al-Quran, bisa jadi hati kita lah yang memang masih belum bersih. Semoga di bulan Ramadan ini hati kita semakin jernih dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.